Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Thomas Ridwan Prasetyo dengan NIM 2412005 dari Prodi Teknik Industri Universitas Katolik Musikaritas. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perakitan. Nah, jadi teman-teman, proses perakitan itu adalah proses penyusunan dan penyatuan beberapa komponen menjadi suatu alat atau mesin dengan merupakan bagian dari proses manufaktur yang bertujuan untuk menghasilkan produk atau sistem yang siap digunakan. Kemudian ada konsep dasar perakitan. Konsep dasar perakitan adalah proses menyatukan beberapa komponen menjadi suatu alat atau mesin yang memiliki fungsi tertentu. Perakitan merupakan langkah penting dalam proses manufaktur atau konstruksi. Kemudian ada proses dasar perakitan. Proses dasar perakitan adalah proses menggabungkan komponen-komponen menjadi produk jadi. Perakitan dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti perekatan, penyeluduran, dan pengelasan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada proses perakitan antara lain itu ada jenis bahan yang dirakit, kekuatan yang dibutuhkan, pemilihan metode penyambungan, pemilihan metode penguatan, penggunaan alat bantu perakitan, toleransi, bentuk atau tampilan produk, ergonomis, dan finishing. Kemudian, perakitan memiliki beberapa manfaat di antaranya. Yang pertama, menghasilkan alat atau sistem yang lengkap. Perakitan merupakan langkah kunci dalam produksi yang menggabungkan komponen-komponen menjadi kesatuan yang memiliki fungsi dan manfaat. Kedua, mempermudah pengangkutan dan pengiriman barang bagi perusahaan manufaktur. Perakitan bertujuan untuk mempermudah proses penyangkutan dan pengiriman barang. Ketiga, memiliki komponen sesuai kebutuhan. Dengan rakit komputer sendiri, Anda dapat memilih dan menentukan jenis komponen, kemampuan, serta fasilitas dari komputer sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa metode perakitan, di antaranya yang pertama, metode keseimbangan. Metode perakitan yang menggunakan spot welding untuk menyambungkan komponen-komponen. Posisi sambungan harus dilakukan secara seimbang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, metode bongkar pasang atau knockdown. Metode perakitan yang sering digunakan dalam produksi biasanya menggunakan sambungan baut dan mur atau screw. Metode ini mempermudahkan mobilitas, perawatan, dan konstruksi lebih sederhana. Kemudian, keuntungan memilih metode perakitan. Pertama, efisiensi. Proses perakitan yang dipecah menjadi tugas-tugas sederhana dan berulang dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi. Kedua, kualitas produk lebih baik. Perakitan produk secara internal atau outsourcing dapat memastikan produk dirakit sesuai spesifikasi dan standar yang dibutuhkan. Lalu, kekurangan memilih metode perakitan. Yang pertama, kurangnya pasokan inventaris.
Dalam sistem perakitan sesuai pesanan, pasokan inventaris yang siap dijual terbatas. Hal ini menyebabkan waktu tunggu yang lebih lama untuk memenuhi pesanan konsumen. Yang kedua, kurangnya informasi real time. Tanpa informasi yang akurat dan terkini, sulit untuk meramalkan potensi masalah atau bereaksi cepat terhadapnya. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika penjelasan kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama.